Malam itu hujan deras sekali. Air banjir sudah naik sampai lutut di pinggir rel kereta api kecil dekat stasiun Cakung. Warung kopi Reyot milik Pak Karim hanya menyala satu lampu minyak karena listrik padam lagi. Pak Joko duduk sendirian di bangku kayu yang sudah lapuk. Di depannya cuma segelas kopi hitam pahit yang sudah dingin. Tangannya gemetar memegang gelas itu. Dia menatap keluar. Hujan turun tanpa henti. Suara air mengguyur atap seng bercampur dengan deru kereta yang sesekali lewat di kejauhan. Tapi malam ini suara kereta terdengar aneh. Seperti jauh sekali. Seperti bukan dari dunia yang sama. Joko menghela napas panjang. Dada terasa sesak. Sudah 2 minggu ini dia tidak tidur nyenyak. Setiap malam dia duduk di sini. Karena di rumah hanya ada Bu Siti yang terbaring lemah di kasur tipis. Batuknya semakin parah. Darah sudah sering keluar dari mulutnya. Dokter di rumah sakit kecil bilang butuh obat mahal. Butuh operasi. Tapi uang dari mana? Angkotnya sudah disita orang yang memberi pinjaman. Ya Allah, aku ini suami macam apa? Gumam Joko pelan. Suaranya hampir hilang di telan suara hujan. Dia ingat janjinya dulu di depan makam ibunya. Ibu, aku akan jaga Siti dan Rina. Aku tidak akan biarkan mereka menderita. Tapi sekarang, Rina yang baru 8 tahun sudah demam tinggi 3 hari. Wajah anak itu pucat. Bibirnya kering. Joko hanya bisa kasih air putih dan doa. Tidak ada uang untuk bawa ke dokter lagi. Pintu warung berderit pelan. Mas Budi masuk. Badannya basah kuyup karena hujan. Dia tukang ojek online. Sering mampir ke warung ini. Malam ini dia tersenyum lebar meski wajahnya lelah. Pak Joko, masih di sini lagi? Kok malam-malam begini? Kata Mas Budi sambil duduk di bangku sebelah. Dia pesan kopi susu 1. Joko hanya mengangguk, tidak banyak bicara. Mas Budi menyeruput kopinya, lalu mencondongkan badan. Dengar-dengar angkotnya disita ya, Pak? Kasian. Bu Siti juga katanya tambah parah. Rina demam terus. Gimana sih, Pak? Hidup kok kayak gini terus? Joko menelan ludah. Tenggorokannya terasa sakit. Sudah nasib, Mas. Aku cuma bisa sabar. Sabar itu bagus, Pak. Tapi kadang rezeki itu perlu dicari jalannya dong, kata Mas Budi pelan. Matanya berbinar. Aku ada teman. Dia bilang ada cara cepat dapat uang. Tidak haram kok. Cuma pinjam sedikit waktu aja. Kamu kerja malam, dapat order banyak. Besok pagi uang sudah masuk. Mau coba? Joko menggeleng pelan. Aku takut, Mas. Aku cuma mau keluargaku sehat. Tidak mau yang aneh-aneh. Mas Budi tertawa kecil. Ya sudah. Tapi kalau sudah tidak tahan, bilang aja ya. Aku bantu. Dia bangun, bayar kopi, lalu keluar lagi ke hujan. Warung kembali sunyi. Hanya suara hujan dan detak jam dinding tua yang berdetak pelan. Joko menunduk. Air mata jatuh ke meja kayu. 1 tetes, 2 tetes. Dia cepat usap dengan punggung tangan. Astagfirullah, aku lelah sekali. Tiba-tiba, lampu minyak berkedip. Angin masuk dari celah pintu. Dingin, sangat dingin. Menusuk tulang. Joko menggigil. Padahal cuaca hujan biasanya lembab. Tapi malam ini udara terasa seperti es. Dia mendengar suara. Tap, 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 tap. Langkah kecil di lantai semen yang basah. Pelan, tapi jelas. Warung ini kosong. Hanya dia sendiri. Pak Karim sudah tidur di belakang sejak maghrib tadi. Tap, tap, tap. Semakin dekat. Joko angkat kepala. Napasnya tertahan. Di bangku depannya yang tadi kosong, sekarang duduk seorang lelaki tua. Baju koko putih bersih. Sorban kecil di kepala. Wajahnya tenang. Senyum tipis. Tidak ada yang menakutkan. Tapi tatapannya dalam.
seperti bisa melihat sampai ke dalam hati. Bau melati langsung menyengat, kuat sekali. Padahal di belakang warung hanya ada pohon mangga tua yang sudah gundul karena banjir. Tidak ada bunga melati. Tapi bau itu datang, bercampur dengan bau kapur barus yang biasa dipakai orang tua untuk obat nyeri. Lelaki itu mengangguk pelan. "Assalamualaikum, Nak Joko." Joko pucat, mulutnya kering. Waalaikumsalam. Bapak siapa? Dari mana masuk?" Lelaki itu tidak jawab langsung. Dia angkat tangan. Gerakannya pelan. "Aku Ki Ageng. Sudah lama memperhatikan kamu. Setiap malam kamu duduk di sini, menangis tanpa suara, menanggung beban yang terlalu berat untuk satu orang." Joko menelan ludah. Kakinya gemetar di bawah meja. Ki Ageng, ini mimpi ya? Atau aku sudah gila?" Ki Ageng tersenyum lagi. Senyumnya lembut, tapi membuat bulu kuduk Joko berdiri. "Bukan mimpi, bukan gila. Ini rezeki, Nak. Rezeki yang datang di saat kamu paling putus asa. Tapi ingat, rezeki ini punya aturan." Joko diam. Hatinya berdegup kencang. Dia ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku ke lantai. Ki Ageng lanjut bicara pelan. Suaranya seperti angin malam. "Kamu bisa meminjam waktu. Waktu yang tidak terlihat orang lain. Cukup untuk membayar hutang rumah sakit. Cukup untuk obati Bu Siti. Cukup untuk Rina sembuh. Tapi ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar." Dia condongkan badan sedikit. Bau melati semakin kuat. "Jangan pernah membuka rahasia ini di depan orang lain. Dan jangan pernah meminta lebih dari yang diberikan. Kalau kamu langgar, maka yang hilang bukan hanya waktu, tapi juga yang paling kamu sayang." Joko merasa tenggorokannya tercekat. Apa yang harus aku lakukan, Ki?" Ki Ageng angkat tangan kanannya. Di telapak tangannya ada sebuah jam pasir kecil, kaca bening. Pasirnya halus, berwarna keemasan. "Ambil ini, cukup balikan sekali. Waktu akan berhenti untukmu selama yang kamu butuhkan. Tapi ingat aturannya, Nak Joko." Joko ulurkan tangan. Tangan itu gemetar. Begitu jarinya menyentuh jam pasir, udara di warung terasa lebih dingin lagi. Dingin menusuk tulang. Suara hujan di luar seperti hilang sejenak. Hanya tersisa detak jantungnya sendiri. Dia pegang jam pasir itu erat. Hangat, tapi aneh. Seperti ada nyawa di dalamnya. Ki Ageng berdiri pelan. "Mulai malam ini, coba dulu. Balikan sekali saja. Lihat apa yang terjadi. Tapi jangan lupa, aku selalu mengawasi." Dia melangkah ke arah pintu. Tap, 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 tap. Langkahnya pelan, sama seperti tadi. Lalu menghilang di balik tirai hujan. Tidak ada jejak kaki. Hanya bau melati yang masih tersisa di udara. Joko duduk diam. Napasnya tersengal. Jam pasir di tangannya terasa berat sekarang. Dia lihat keluar. Hujan masih deras. Tapi entah kenapa, dia merasa malam ini berbeda. Dia belum sadar bahwa malam ini, waktu tidak berjalan seperti biasa bagi dia. Tapi bagi dunia di luar warung reyot itu, sesuatu sudah mulai berubah. Joko masih duduk di bangku kayu itu. Jam pasir kecil di tangannya terasa hangat, seperti ada denyut nadi di dalam kaca beningnya. Hujan di luar semakin deras. Tapi suara tetesan air di atap seng terdengar jauh sekali, seperti berada di balik dinding tebal. Dia menatap jam pasir itu lama. Pasir keemasan di dalamnya belum bergerak. Ya Allah,
Ini nyata apa tidak? Gumamnya pelan. Suaranya serak. Tenggorokannya kering. Dia ingat kata Ki Ageng tadi. Satu aturan. Jangan buka rahasia di depan orang lain. Jangan minta lebih dari yang diberikan. Joko menelan ludah. Dia lihat sekeliling warung. Masih kosong. Pak Karim pasti sudah tidur nyenyak di belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tangan kanannya gemetar. Dia balikan jam pasir itu pelan. Sekali saja. Pasir mulai mengalir. Halus, tenang, tidak ada suara. Tapi tiba-tiba udara di warung berubah. Dingin, sangat dingin. Menusuk sampai ke tulang punggung. Joko menggigil. Napasnya keluar seperti asap putih tipis. Waktu seolah berhenti. Jam dinding tua di sudut warung berhenti berdetak. Suara hujan di luar lenyap total. Sunyi. Begitu sunyi sampai Joko bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Degup, degup, degup. Cepat sekali. Dia bangun pelan. Kakinya lemas. Tapi dia keluar dari warung. Langkahnya di genangan air banjir tidak menimbulkan suara. Seperti berjalan di kapas. Jalanan kampung gelap. Lampu jalan padam semua karena banjir. Tapi Joko bisa melihat jelas. Seperti ada cahaya samar yang mengikuti langkahnya. Dia berjalan cepat menuju rumah sakit kecil yang hanya 500 meter dari warung. Pintu rumah sakit terbuka. Perawat di meja jaga duduk diam. Matanya terbuka, tapi tidak berkedip. Tidak bernapas. Seperti patung. Joko masuk ke kamar Bu Siti. Istri tercintanya terbaring di ranjang besi tua. Wajahnya pucat. Bibirnya kering. Tangan kanannya memegang selimut tipis. Joko mendekat. Sentuh pipi istrinya. Hangat, tapi lemah. Dia bisik pelan. Siti, maafkan aku selama ini. Aku tidak bisa apa-apa. Tiba-tiba di saku celananya ada sesuatu. Berat. Joko masukkan tangan. Uang tunai. Banyak. Lembaran 100.000 yang baru. Cukup untuk bayar obat 2 bulan. Cukup untuk operasi kecil yang dokter bilang harus dilakukan segera. Matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Dia keluar lagi dari rumah sakit. Masih sunyi. Perawat masih diam di tempatnya. Joko berjalan pulang. Melewati rumah-rumah kecil yang lampunya padam. Di rumahnya sendiri, Rina tidur di kasur tipis di samping ibunya yang sudah dibawa pulang siang tadi. Wajah anak kecil itu masih merah karena demam. Tapi napasnya teratur. Joko letakkan sebagian uang di meja kayu kecil. Lalu dia duduk di lantai. Pegang jam pasir yang masih di tangan kirinya. Pasirnya hampir habis mengalir. Dia balikan lagi pelan. Sekali. Waktu mulai bergerak lagi. Suara hujan kembali. Detak jam dinding di warung tadi pasti sudah berjalan. Tapi Joko sudah di rumah. Dia lihat jam tangan murahnya. Hanya 30 menit yang lewat. Padahal rasanya sudah berjam-jam. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hampir setahun, Bu Siti bisa tersenyum kecil saat Joko ceritakan ada uang dari pinjaman teman. Siti pegang tangan suaminya lemah. Mas, kamu dari mana dapat uang sebanyak ini? Jangan ambil yang haram ya. Joko geleng cepat. Tidak, Siti. Ini rezeki halal. Percaya sama aku. Siti mengangguk pelan. Matanya masih lelah. Tapi ada sedikit cahaya di sana. Rina bangun sebentar. Demamnya sudah turun sedikit. Anak itu peluk ayahnya erat. Papa, Rina lapar. Joko tersenyum. Dia masak mie instan dengan telur. Sesuatu yang sederhana,
Tapi malam itu terasa seperti pesta. Mereka makan bersama di lantai, tertawa kecil meski suara batuk Siti masih ada. Tapi saat Joko sendirian di belakang rumah setelah mereka tidur, dia pegang jam pasir lagi. Dia lihat pasir keemasan itu. Tiba-tiba, angin dingin berhembus dari arah pohon mangga. Dingin menusuk tulang. Bau kapur barus menyengat hidungnya. Joko rindu. Badannya menggigil. Dia ingat kata Ki Ageng, jangan langgar aturan. Tapi di dalam hati ada bisikan kecil. Kalau bisa lebih banyak lagi. Kalau bisa bayar hutang semua. Kalau bisa beli angkot baru. Bisikan itu pelan, tapi sudah ada. Joko cepat simpan jam pasir ke dalam saku dalam bajunya. Dia usap dada. Astagfirullah, aku cuma mau keluarga selamat. Dia masuk ke rumah, berbaring di samping Siti. Tapi malam itu dia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, dia dengar suara tap, 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 tap. Langkah kecil, pelan. Di sudut kamar yang gelap. Pagi harinya, Joko pergi ke warung kopi lagi. Hujan masih turun, tapi lebih ringan. Pak Karim sudah buka. Dia pesan kopi hitam. Duduk di bangku yang sama. Mas Budi datang lagi. Kali ini wajahnya penasaran. Pak Joko, kok pagi ini kelihatan agak cerah ya? Ada kabar baik? Joko tersenyum tipis. Alhamdulillah, Mas. Ada rezeki kecil kemarin malam. Mas Budi duduk dekat. Matanya menyipit. Rezeki apa, Pak? Cerita dong. Siapa tahu aku bisa bantu. Joko diam. Dia pegang saku bajunya. Jam pasir masih di sana. Hangat. Tapi dia ingat aturan. Jangan buka di depan orang lain. Ada teman lama kasih pinjaman, Mas. Untuk obat Siti. Mas Budi mengangguk. Tapi matanya tidak puas. Baguslah, Pak. Tapi kalau butuh lebih, bilang ya. Aku ada jalan. Joko hanya mengangguk. Dia minum kopinya pelan. Tapi di dalam dada, ada rasa tidak enak. Seperti ada yang mengawasi. Dari sudut warung yang gelap. Sore harinya, Joko bawa Siti ke rumah sakit lagi dengan uang yang ada. Dokter bilang kondisi istrinya sudah agak stabil. Obat bisa dibeli. Operasi bisa dijadwalkan minggu depan. Rina juga sudah bisa main lagi di depan rumah. Wajah anak itu sudah tidak sepucat kemarin. Malamnya, Joko duduk lagi di warung. Jam pasir di saku. Dia tidak berani balikan lagi. Tapi tangannya gatal. Hatinya berbisik. Cuma sekali lagi. Untuk angkot. Supaya bisa kerja lagi. Saat dia hampir keluarkan jam pasir itu, angin dingin datang tiba-tiba. Bau melati kuat sekali. Campur kapur barus. Joko pucat. Dia lihat ke sudut warung. Ada bayangan samar. Baju putih, sorban kecil. Ki Ageng berdiri di sana. Tidak mendekat. Hanya menatap. Mata itu tenang, tapi dingin. Joko cepat tarik tangan dari saku. Dia menunduk. Maaf, Ki. Aku takut kehilangan mereka. Bayangan itu menghilang pelan. Hanya tersisa bau melati yang lambat laun hilang. Joko pulang malam itu dengan hati gelisah. Di rumah, Siti sudah tidur. Rina peluk boneka kainnya. Joko duduk di tepi kasur. Pegang tangan istrinya. Besok aku cari kerja lagi, Siti. Angkot baru. Kita mulai dari nol. Siti menggumam pelan dalam tidur. Alhamdulillah, Mas. Tapi Joko belum sadar bahwa jam pasir itu bukan hanya mengukur waktu, tapi juga mengukur iman. Dan malam ini, retakan kecil sudah mulai muncul di kaca beningnya. Retakan yang belum terlihat oleh mata manusia, tapi sudah terasa oleh hati yang mulai goyah. Pagi berikutnya, hujan mulai reda. Langit masih kelabu.
tapi air banjir di kampung sudah surut sedikit. Joko bangun lebih awal. Badannya terasa ringan. Dia keluar rumah, bawa jam pasir kecil yang sudah disimpan rapi di dalam kantong kain hitam di saku dalam bajunya. Tidak ada yang tahu. Bahkan Siti masih tidur lelap dengan napas yang lebih teratur. Dia berjalan ke pinggir rel kereta. Di sana ada bengkel kecil milik Pak Slamet. Joko pernah kenal sopir angkot lama di situ. Dengan uang dari pinjaman semalam, dia bayar uang muka untuk angkot bekas yang masih layak pakai. Mesinnya masih kuat, ban baru. Pak Slamet kaget. Pak Joko, dari mana dapat uang sebanyak ini? Kemarin katanya angkot lama disita. Joko tersenyum tipis. Dia usap dada. Rezeki, Pak. Teman lama kasih pinjaman. Alhamdulillah. Pak Slamet mengangguk. Tidak banyak tanya. Joko langsung ambil kunci angkot. Nomor polisinya sudah diurus cepat. Hari itu juga dia mulai operasi. Rute pinggiran Jakarta. Dari Cakung ke Tanjung Priuk. Penumpang tidak terlalu ramai, tapi cukup. Uang masuk pelan-pelan, tapi stabil. Siang harinya Joko pulang sebentar. Bawa obat baru untuk Siti, buah pisang dan susu untuk Rina. Wajah istrinya sudah agak merah. Dia bisa duduk di tepi kasur. Senyum kecil. Mas, kamu kerja lagi? Angkot baru? Iya, Siti. Mulai hari ini. Kamu istirahat saja, biar aku yang urus semuanya. Rina lari kecil peluk kaki ayahnya. Papa hebat. Rina mau ikut naik angkot. Joko angkat anaknya. Putar pelan, tertawa. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, rumah kecil itu terasa hangat. Bau masakan sederhana dari dapur. Suara tawa Rina. Napas Siti yang tidak lagi tersengal. Tapi sore harinya, saat Joko istirahat di warung kopi, Mas Budi datang lagi. Kali ini dia bawa 2 teman, tukang ojek dan seorang pedagang kecil. Mereka duduk mengelilingi Joko. Mata mereka penuh tanda tanya. Pak Joko, kok tiba-tiba punya angkot lagi? Kemarin bilang disita, kata Mas Budi sambil nyeruput kopi. Suaranya rendah, tapi penuh rasa ingin tahu. Joko geleng pelan. Pinjaman, Mas. Sudah kubayar sebagian. Salah satu teman Mas Budi, namanya Mas Tony, condongkan badan. Pinjaman dari siapa, Pak? Kalau boleh tahu, siapa tahu kami juga butuh. Hidup susah sekarang, hutang kemana-mana. Joko menelan ludah. Dia pegang saku dalam bajunya. Jam pasir terasa hangat di sana. Teman lama, tidak usah ditanya terlalu dalam, Mas. Rezeki halal kok. Mas Budi tertawa kecil. Halal ya, bagus. Tapi Pak, kalau bisa dapat lebih cepat, kenapa tidak? Kamu sekarang kelihatan lebih tenang. Bu Siti pasti sudah mulai sembuh. Rina juga. Rahasianya apa sih, Pak? Cerita dong, kita kan tetangga. Joko diam. Hatinya berdegup. Bisikan kecil muncul lagi. Kalau aku cerita sedikit saja. Mereka tidak akan tahu detailnya. Cuma bilang ada cara pinjam waktu. Tidak apa-apa kan? Tapi saat tangannya hampir bergerak ke saku, angin dingin menyusup dari celah pintu warung. Bau kapur barus langsung menyengat. Kuat sekali. Joko pucat. Dia lihat ke sudut warung. Bayangan samar baju putih muncul sebentar. Ki Ageng. Berdiri diam. Mata itu menatap lurus. Tidak marah, tapi mengingatkan. Joko tarik napas dalam. Astagfirullah. Maaf, Mas. Aku tidak bisa cerita. Ini urusan pribadi. Mas Budi mengangkat bahu. Ya sudah. Tapi kalau suatu saat butuh bantuan, bilang ya. Kami ada di sini. Mereka pergi setelah kopi habis. Warung kembali sunyi. Joko duduk sendirian. Tangan kanannya gemetar memegang gelas kopi. Dia keluarkan jam pasir pelan-pelan. Lihat ke dalam. Pasir keemasan masih mengalir normal.
Tapi ada retakan kecil di kaca bawah. Sangat tipis, hampir tidak kelihatan. Malam harinya, Joko balikan jam pasir lagi. Kali ini lebih lama, 1 jam penuh. Waktu berhenti. Dia gunakan untuk dapat order angkot lebih banyak. Penumpang yang biasanya naik kereta malam, kali ini naik angkotnya, karena kebetulan dia lewat di waktu yang tepat. Uang masuk banyak. Cukup untuk bayar operasi Siti minggu depan. Cukup untuk beli obat Rina cadangan. Dia pulang dengan senyum. Siti sudah bisa berdiri sebentar, memasak air untuk mandi. Rina main lompat-lompat kecil di lantai. "Papa pulang, bawa apa?" Joko angkat plastik kecil berisi roti dan susu. "Ini untuk kamu, sayang." Mereka makan malam bersama. Suasana riang. Siti cerita bahwa dokter telepon tadi. Jadwal operasi sudah diatur. "Mas, kamu seperti dapat keajaiban. Aku takut. Ini terlalu cepat." Joko pegang tangan istrinya. "Jangan takut, Siti. Ini rezeki. Kita syukuri saja." Tapi saat malam semakin larut, saat Siti dan Rina sudah tidur, Joko duduk di teras rumah kecil. Jam pasir di pangkuannya. Dia balikan sekali lagi, cuma untuk lihat. Pasir mengalir. Waktu berhenti. Dunia sunyi. Tapi kali ini ada suara samar. Tap, 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 tap. Langkah kecil di genangan air sisa banjir depan rumah. Joko angkat kepala. Di ujung teras, bayangan Ki Ageng berdiri. Tidak mendekat. Hanya berkata pelan. Suara seperti angin. "Nak Joko, rezeki sudah mengalir. Tapi hati manusia mudah lupa. Jangan biarkan fitnah merayap." Bayangan itu lenyap. Bau melati dan kapur barus tersisa sebentar. Joko cepat balikan jam pasir kembali. Waktu jalan lagi. Dia masuk rumah. Berbaring. Tapi tidur tidak nyenyak. Dalam mimpi, dia dengar suara Mas Budi berbisik. "Cerita dong, Pak. Rahasianya apa?" Pagi harinya, tetangga mulai perhatikan. Ibu-ibu di warung kecil bilang, "Pak Joko kok tiba-tiba punya angkot lagi? Anaknya sudah sehat, istri juga. Rezeki dari mana ya?" Fitnah mulai merayap pelan. Seperti kabut tipis di pagi hari. Joko dengar bisik-bisik itu saat dia cuci angkot di pinggir jalan. Tapi dia pura-pura tidak dengar. Dia pegang saku dalam bajunya. Jam pasir masih hangat. Siang itu Mas Budi datang ke rumah Joko. Bawa sebungkus kopi bubuk sebagai oleh-oleh. "Pak, boleh ngobrol sebentar? Aku dengar Bu Siti mau operasi. Bagus sekali. Tapi teman-teman penasaran. Kamu dapat duit dari mana sebenarnya? Kalau halal, kenapa tidak dibagi caranya? Kita semua susah, Pak." Joko berdiri di depan pintu. Hatinya gelisah. Dia lihat ke belakang. Siti sedang istirahat di dalam. Rina main di halaman. "Mas Budi, aku sudah bilang, ini rezeki pribadi, jangan tanya lagi ya." Mas Budi tersenyum, tapi matanya tajam. "Ya sudah, Pak, tapi ingat, kalau ada yang aneh-aneh, tetangga bisa bicara macam-macam. Fitnah itu cepat menyebar." Dia pergi. Joko tutup pintu. Badannya dingin. Dia masuk ke kamar kecil. Keluarkan jam pasir. Lihat retakan itu. Sudah sedikit lebih panjang. Dia usap kaca dengan jempol. Hangat, tapi ada getaran kecil. Seperti peringatan. Malam harinya, di warung kopi, Joko duduk lagi. Hujan mulai turun tipis. Dia pegang jam pasir di bawah meja. Hampir balikan. Tapi tiba-tiba suara kereta lewat di rel dekat warung. Suara roda besi di rel. Tapi tidak ada kereta yang lewat. Hanya suara. Kosong. Hampa. Joko pucat. Dia cepat simpan jam pasir. "Astagfirullah, aku belum minta lebih kok."
Tapi di dalam hati, dia tahu, fitnah sudah mulai merayap, dan Ki Ageng sudah mengingatkan. Tapi telinga manusia sering tuli saat rezeki mengalir deras. Sementara itu, di rumah, Siti bangun tengah malam karena batuk kecil. Dia lihat suami tidak di sampingnya. Dia berdoa pelan. Ya Allah, lindungi Mas Joko. Jangan biarkan dia tersesat karena ingin menyelamatkan kami. Doa itu mengambang di udara malam yang dingin. Tapi Joko belum mendengar. Dia masih duduk di warung, memegang jam pasir yang retakannya semakin terlihat. Dan di sudut warung yang gelap, bayangan baju putih berdiri diam, mengawasi. Hari-hari berikutnya berlalu cepat bagi Joko. Angkotnya mulai ramai. Penumpang dari pasar pagi, buruh pabrik malam, ibu-ibu yang bawa anak ke sekolah. Uang masuk setiap hari. Cukup untuk bayar lunas hutang rumah sakit. Cukup untuk beli obat Siti yang lebih bagus. Operasi istrinya berjalan lancar. Dokter bilang, Alhamdulillah, Bu Siti sudah melewati masa kritis. Pulih pelan-pelan. Siti pulang dengan senyum lemah. Dia bisa jalan pelan di halaman rumah. Rina senang sekali. Anak itu lari-lari kecil, tarik tangan ibunya. Mama sudah sembuh, Papa hebat. Joko buka usaha kecil di samping rumah. Jual bensin eceran dan oli motor. Modal dari uang pinjaman waktu. Pelanggan mulai datang. Tetangga yang dulu kasihan sekarang mampir. Beli bensin, ngobrol sebentar. Tapi di balik senyum mereka, ada bisik-bisik. Pak Joko kok bisa tiba-tiba kayak begini? Angkot, usaha, istri sembuh. Rezeki dari mana ya? Mas Budi sering lewat dengan motor ojeknya. Dia berhenti, beli bensin. Lalu duduk di bangku kayu depan warung kecil Joko. Pak, bisnisnya lancar ya? Bagus. Tapi cerita dong, gimana caranya dapat modal cepat? Aku juga mau buka usaha, hutang motor masih numpuk. Joko usap tangan dengan kain lap. Dia geleng pelan. Mas, sudah aku bilang, rezeki halal, jangan tanya terus. Tapi Mas Budi tidak berhenti. Suatu sore, dia datang dengan 3 orang lagi. Mereka duduk lingkaran, minum kopi yang Joko sediakan. Obrolan mulai pelan, lalu semakin tajam. Pak Joko, kami dengar dari Pak Karim di warung kopi. Kamu sering duduk malam-malam sendirian. Lalu tiba-tiba punya uang. Ada yang bilang, mungkin kamu dapat bantuan dari yang gaib. Jin atau apa? Benar tidak, Pak? Joko pucat. Tangan yang memegang gelas kopi gemetar sedikit. Astagfirullah, Mas. Jangan bicara sembarangan. Itu fitnah. Mas Tony yang ikut tertawa kecil. Fitnah apa, Pak? Kami cuma ingin tahu caranya. Kalau halal, bagi dong. Kita semua tetangga, susah sama-sama. Kalau ada jalan pintas, kenapa tidak dibagi? Joko berdiri. Badannya dingin. Dia masuk ke dalam rumah sebentar. Ambil jam pasir dari tempat sembunyian di bawah kasur. Dia pegang erat di tangan. Lalu keluar lagi. Hatinya berbisik. Kalau aku tunjukkan sedikit saja, biar mereka lihat. Tidak usah cerita detail. Cuma bilang, ini benda keramat yang bantu waktu. Dia duduk lagi. Keluarkan jam pasir pelan di bawah meja. Hanya Mas Budi yang bisa lihat sedikit. Ini yang bantu aku, Mas. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia. Mas Budi mata berbinar. Dia sentuh pinggir kaca jam pasir dengan jari. Wah, aneh ya, Pak. Hangat, kayak ada nyawa. Gimana caranya pakai? Saat itu, angin dingin menusuk tiba-tiba. Bau kapur barus menyengat kuat. Joko tarik napas tajam. Di sudut halaman kecil, bayangan Ki Ageng muncul. Baju putih bersih, sorban kecil. Dia berdiri diam.
Mata itu tidak lagi lembut. Dingin. Sangat dingin. Joko cepat simpan jam pasir kembali ke saku. Sudah, Mas. Cukup. Jangan tanya lagi. Mas Budi tersenyum lebar. Oke, Pak. Tapi besok aku mau coba juga. Kamu pinjamkan dong sebentar. Cuma lihat. Malam itu, Joko balikan jam pasir lagi di warung kopi. Waktu berhenti lebih lama. 2 jam. Dia dapat order angkot malam yang biasanya sepi. Uang masuk banyak. Tapi saat waktu kembali normal, Siti tiba-tiba panggil dari rumah. Suaranya lemah. Mas, perut aku sakit lagi. Joko lari pulang. Siti meringkuk di kasur. Wajahnya pucat kembali. Batuk kecil bergarah. Rina menangis di samping. Mama kenapa, Pak? Joko bawa Siti ke rumah sakit malam-malam. Dokter bilang, ada komplikasi kecil. Mungkin kecapean. Harus istirahat total. Joko duduk di bangku rumah sakit. Jam pasir di saku terasa berat sekarang. Retakannya sudah lebih jelas. Seperti garis tipis yang siap pecah. Dia pulang sendirian pagi harinya. Hujan turun lagi. Di depan rumah, Mas Budi sudah menunggu dengan motor. Pak, aku dengar Bu Siti masuk RS lagi. Kasian. Tapi kalau pakai benda itu lagi, pasti cepat sembuh. Pinjamkan dong, Pak. Aku cuma mau coba sekali. Buat bayar hutang motor. Joko diam lama. Hatinya giangse. Satu sisi ingin tolak. Tapi sisi lain bilang, kalau Mas Budi pakai, mungkin fitnah berhenti. Mereka tidak akan curiga lagi. Dia keluarkan jam pasir. Beri ke Mas Budi. Cuma sekali, Mas. Balikan pelan. Dan jangan bilang siapa-siapa. Mas Budi ambil dengan tangan gemetar senang. Dia balikan di depan Joko. Pasir mengalir. Waktu berhenti untuk mereka berdua. Tapi saat itu, Joko lihat bayangan Ki Ageng berdiri di ujung jalan. Lebih dekat kali ini. Wajahnya tenang. Tapi angin dingin berhembus kencang. Daun mangga berguguran sendiri meski tidak ada angin besar. Waktu kembali. Mas Budi tertawa. Wah, Pak! Aku bisa lihat order ojek datang banyak di HP. Besok pasti dapat uang banyak. Tapi malam itu, Siti di rumah sakit semakin lemah. Dokter bilang demam naik lagi. Rina di rumah menangis karena kangen ibu. Joko duduk di teras. Pegang kepala. Ya Allah, apa yang aku lakukan? Dia dengar suara tap, 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 tap di halaman. Pelan. Mendekat. Lalu berhenti di depannya. Ki Ageng muncul sepenuhnya. Suaranya pelan, tapi menusuk. Nak Joko, kamu sudah melanggar. Rahasia dibuka di depan orang lain. Sekarang lihat, yang hilang bukan hanya waktu. Ki Ageng lenyap. Bau melati bercampur kapur barus membuat Joko mual. Dia lari ke dalam rumah. Jam pasir yang diambil Mas Budi sudah dikembalikan. Tapi retakannya sekarang jelas. Seperti kaca yang hampir pecah. Joko menangis diam-diam di sudut kamar. Maaf, aku cuma mau keluargaku selamat. Astagfirullah. Tapi fitnah sudah menyebar lebih luas. Pagi harinya tetangga berkumpul di depan rumah. Bisik-bisik semakin keras. Pak Joko dapat bantuan jin. Lihat, istrinya sakit lagi setelah kaya. Pasti ada yang salah. Joko duduk di warung kopi malam itu, sendirian. Jam pasir di meja depannya. Dia pegang erat. Air mata jatuh ke kaca yang retak. Ya Allah, aku sudah salah. Tapi tolong, jangan ambil Siti dan Rina. Angin dingin datang lagi. Suara kereta lewat tanpa kereta. Sunyi. Sangat sunyi. Dan di sudut warung yang gelap, Ki Ageng berdiri lagi. Kali ini tanpa senyum sama sekali.
Malam itu Joko menangis di depan jam pasir. Ya Allah, aku cuma mau keluargaku selamat. Tapi angin dingin menjawab pelan. Kamu sudah mulai melanggar, Nak. Malam semakin larut. Hujan turun lagi dengan derasnya. Joko duduk di warung kopi Reyot itu sendirian. Lampu minyak berkedip pelan. Jam pasir retak di depannya. Retakan itu sudah seperti garis panjang yang siap membelah kaca bening. Pasir keemasan masih mengalir, tapi lambat. Seperti enggan. Dia pegang kepala dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Air mata jatuh tanpa suara ke meja kayu yang basah oleh tetesan hujan yang masuk lewat celah atap. Astagfirullah. Aku sudah bodoh sekali. Mas Budi dan teman-temannya semakin sering datang. Fitnah menyebar seperti api di rumput kering. Pagi tadi, saat Joko cuci angkot, ibu-ibu tetangga berbisik di warung sebelah. Lihat Pak Joko, dulu miskin, sekarang kaya mendadak. Tapi istrinya malah sakit lagi. Pasti ada yang tidak beres. Jin, apa sayatan yang dia pakai? Mas Budi datang sore harinya dengan senyum lebar. Dia bawa 2 orang baru. Satu pedagang besar dari pasar, satu lagi calo tanah. Mereka duduk mengelilingi Joko di halaman kecil depan rumah. Pak Joko, kami dengar kamu punya benda keramat yang bisa pinjam waktu, kata Mas Budi pelan. Matanya berbinar lapar. Kami nggak minta gratis, kami bayar. Atau kita bagi hasil. Bisnis besar, Pak. Bayangin, kita bisa dapat order banyak, jual tanah cepat, dapat tender, semua dalam waktu singkat. Kamu cukup pinjamkan benda itu sebentar saja. Joko menggeleng lemah. Mas, sudah. Aku nggak mau lagi. Lihat Siti sekarang. Dia koma di rumah sakit. Rina menangis terus di rumah. Ini akibatnya. Pedagang besar itu tertawa kecil. Pak, itu cuma kebetulan. Kalau kita pakai bareng, pasti lebih kuat. Kamu sudah buktikan sendiri. Angkot lancar, usaha jalan. Sekarang tinggal naik level. Jangan pelit dong. Joko diam lama. Hatinya seperti dirobek. Satu sisi ingin tolak keras. Tapi sisi lain ingat tagihan rumah sakit yang masih menumpuk. Operasi Siti butuh biaya tambahan. Rina butuh susu khusus. Dan bisikan Mas Budi terdengar manis. Cuma sekali, Pak. Besok pagi uang sudah masuk. Kita bagi rata. Akhirnya Joko mengangguk pelan. Baiklah. Tapi cuma malam ini. Dan jangan di depan banyak orang. Hanya kita berempat. Mereka pindah ke belakang warung kopi yang sepi. Hujan deras menutupi suara. Joko keluarkan jam pasir. Retakannya terlihat jelas sekarang. Dia balikan pelan. Pasir mengalir cepat. Waktu berhenti untuk mereka semua. Dunia sunyi. Hanya suara napas-napas mereka yang terdengar. Mas Budi dan teman-temannya tertawa pelan. Mereka lihat HP. Order ojek masuk ratusan. Tawaran bisnis datang tiba-tiba. Pedagang besar dapat telepon dari pembeli tanah yang sudah lama menolak. Wah, Pak, ini luar biasa, kata Mas Budi. Matanya bersinar. Tapi Joko merasa tidak enak. Dada sesak. Dingin menusuk tulang. Bau melati datang tiba-tiba, bercampur kapur barus yang menyengat. Dia lihat ke belakang. Ki Ageng berdiri di bawah pohon mangga. Baju putih basah oleh hujan. Tapi wajahnya kering. Tatapannya dingin. Sangat dingin. Waktu kembali normal. Hujan deras kembali terdengar. Mas Budi dan teman-temannya pulang dengan wajah senang. Besok kita ketemu lagi, Pak. Hasilnya kita bagi. Joko pulang ke rumah. Rina sudah tidur di kasur tipis. Wajah anak itu sembab karena menangis. Joko duduk di samping. Pegang tangan kecil Rina. Papa minta maaf, sayang. Malam itu dia tidak bisa tidur.
Jam pasir di saku dalam bajunya terasa panas sekarang, seperti membakar kulit. Dia keluarkan. Lihat retakan itu. Sudah hampir membelah dua. Pagi harinya, kabar buruk datang. Dokter telepon. Siti koma semakin dalam. Demam tinggi. Ginjal mulai bermasalah. Butuh biaya besar untuk alat bantu pernapasan. Joko pucat. Dia lari ke rumah sakit. Duduk di samping ranjang istrinya. Pegang tangan Siti yang dingin. Siti, bangun dong. Aku janji gak akan pakai lagi. Aku janji. Tapi Siti tidak jawab. Hanya suara mesin pernapasan yang berdengung pelan. Siang harinya, Mas Budi datang ke rumah sakit. Bawa uang tebal. Pak, ini hasil semalam. Bagianmu. Besok malam kita pakai lagi ya. Kali ini lebih besar. Ada tawaran bisnis judi online yang pasti menang. Waktu kita pinjam, kita bisa atur semuanya. Joko lihat uang itu. Banyak. Cukup untuk bayar alat di rumah sakit. Tapi hatinya menolak. Mas, cukup. Aku tidak mau lagi. Lihat Siti sekarang. Mas Budi condongkan badan. Suaranya rendah. Pak, kalau kamu berhenti sekarang, fitnah akan semakin besar. Orang sudah bilang kamu pakai ilmu hitam. Kalau kamu tidak lanjut, mereka akan bilang kamu sembunyikan. Lebih baik kita pakai lagi. Sekali saja. Besok pagi Siti pasti bangun. Joko giangse. Dia pegang jam pasir di saku. Hangat. Retak. Dia ingat wajah Rina yang menangis. Ingat janji di makam ibunya. Ingat senyum Siti dulu saat masih sehat. Malam itu, dia setuju lagi. Mereka kumpul di gudang kecil dekat rel kereta. Hujan deras. Lampu senter saja yang menyala. Joko balikan jam pasir di depan mereka semua. Kali ini lebih lama. 3 jam. Waktu berhenti. Mereka tertawa. Rencana bisnis besar dibuat. Uang akan mengalir deras besok. Tapi saat waktu kembali, Joko dengar suara tap, 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 tap di atas genangan air. Pelan. Mendekat. Lalu berhenti tepat di belakangnya. Ki Ageng berdiri di sana. Suaranya pelan, tapi jelas di tengah hujan. Nak Joko, kamu sudah melanggar batas. Sekarang lihat sendiri apa yang terjadi. Ki Ageng lenyap. Tapi jam pasir di tangan Joko retak semakin lebar. Sebuah celah kecil muncul. Pasir keemasan mulai bocor sedikit. Joko pulang dengan tubuh gemetar. Di rumah, Rina demam tinggi lagi. Anak itu batuk-batuk. Wajah pucat seperti dulu. Joko peluk anaknya erat. Air mata jatuh. Papa, Rina sakit. Mama di mana? Joko tidak bisa jawab. Dia hanya bisik. Papa di sini, sayang. Papa akan perbaiki semuanya. Malam semakin dalam. Joko duduk di teras. Jam pasir di pangkuan. Retakannya sekarang jelas. Pasir bocor pelan ke lantai. Setiap butir yang jatuh membuat angin dingin berhembus. Dia dengar suara Siti dari mimpi buruk di rumah sakit. Suara Rina menangis. Suara Mas Budi tertawa. Semua bercampur. Joko pegang jam pasir erat. Ya Allah, tolong aku. Aku sudah salah jalan. Tapi suara tap, 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 tap datang lagi. Kali ini dari dalam rumah. Mendekat ke kamar Rina. Joko berdiri cepat. Lari masuk. Rina masih tidur. Tapi di sudut kamar, bayangan baju putih berdiri diam. Ki Ageng. Matanya tidak lagi dingin, tapi penuh kasih sayang yang keras. Waktunya memilih, Nak Joko. Lanjutkan atau berhenti. Tapi ingat, yang hilang bukan hanya waktu.
Bayangan itu lenyap. Bau melati dan kapur barus memenuhi kamar kecil. Joko duduk di lantai, menangis tanpa suara. Jam pasir di tangannya semakin retak. Satu malam lagi mungkin akan pecah total. Dan fitnah di luar semakin keras. Tetangga sudah mulai tunjuk-tunjuk saat dia lewat. Itu dia, yang pakai jin. Lihat, keluarganya hancur lagi. Joko belum tahu bahwa besok pagi, tawaran bisnis terbesar akan datang. Tawaran yang meminta dia gunakan jam pasir di depan banyak orang. Di depan puluhan orang. Di sebuah pertemuan besar. Dan jam pasir itu sudah hampir habis. Satu malam, jam pasir retak kecil. Dan Ki Ageng muncul lagi. Kali ini tanpa senyum. Pagi harinya hujan masih turun tanpa henti. Joko berdiri di depan rumah sakit kecil. Badannya basah kuyup. Dia baru saja dari kamar Siti. Istrinya masih koma. Mesin pernapasan berdengung pelan. Wajah Siti pucat seperti kertas. Dokter bilang kondisinya semakin menurun. Butuh biaya besar untuk alat yang lebih baik. Kalau tidak, besok atau lusa mungkin... Joko pegang saku dalam bajunya. Jam pasir sudah sangat retak. Celahnya lebar. Pasir kemasan bocor pelan setiap kali dia gerak. Setiap butir yang jatuh membuat dada Joko terasa semakin dingin. Mas Budi datang dengan motor. Kali ini wajahnya penuh semangat. Pak Joko, ada tawaran besar malam ini. Ada pertemuan bisnis di gudang besar dekat pelabuhan. Puluhan orang. Mereka mau lihat cara kita kerja cepat. Kalau berhasil, kita dapat kontrak jutaan. Kamu cukup bawa benda itu. Balikan di depan mereka semua. Sekali saja. Besok pagi kita semua kaya raya. Siti pasti bisa diobati di rumah sakit bagus. Rina bisa sekolah bagus. Joko diam lama. Hatinya seperti diapit dua gunung. Satu sisi lihat wajah Siti di ranjang rumah sakit. Satu sisi lihat Rina yang demam di rumah, menunggu ayahnya pulang dengan susu dan obat. Bisikan Mas Budi terdengar manis. Cuma sekali, Pak. Terakhir. Setelah itu kita berhenti. Joko menelan ludah. Tenggorokannya sakit. Baiklah. Malam ini. Tapi setelah itu aku tidak mau lagi, Mas. Mas Budi tepuk bahu Joko. Bagus, Pak. Malam ini pukul 8. Aku jemput. Sepanjang hari Joko seperti orang linglung. Dia antar Rina ke tetangga yang mau jaga. Anak itu peluk ayahnya erat. Papa jangan lama ya. Rina takut. Papa cepat pulang sayang. Malam tiba. Hujan deras. Gudang besar dekat pelabuhan gelap dan lembab. Bau besi karat bercampur bau tanah basah. Puluhan orang sudah duduk lingkaran. Semua mata menatap Joko saat dia masuk bersama Mas Budi. Mereka bisik-bisik. Itu dia yang punya benda keramat. Katanya bisa pinjam waktu. Kalau benar, malam ini kita semua untung besar. Joko duduk di tengah. Tangan gemetar mengeluarkan jam pasir dari saku. Retakannya sudah sangat lebar. Pasir bocor terus. Bau kapur barus langsung menyengat seluruh gudang. Beberapa orang mengernyit. Tapi mata mereka lapar. Mas Budi bisik. Sekarang, Pak, balikkan di depan semua orang. Biar mereka lihat sendiri. Joko angkat jam pasir. Tangannya dingin sekali. Dingin menusuk tulang. Dia balikan pelan. Pasir mengalir cepat. Waktu berhenti. Dunia sunyi total. Hanya suara napas puluhan orang yang terdengar. Mereka lihat HP. Tawaran bisnis masuk ratusan. Nomor telepon berdering tanpa henti. Semua tertawa pelan. Senang. Ini dia, kita kaya. Tapi Joko tidak tertawa. Dia lihat ke sudut gudang yang gelap. Ki Ageng berdiri di sana.
Baju putih basah hujan. Sorban kecil. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh kesedihan yang dalam. Ki Ageng angkat tangan pelan. Suaranya masuk ke telinga Joko saja. Nak Joko, ini batas terakhir. Kalau kamu teruskan, yang hilang adalah nyawa yang paling kamu cintai. Joko gemetar. Jam pasir di tangannya bergetar. Retakan membesar dengan suara kecil. Cerk. Pasir bocor semakin banyak. Waktu kembali normal. Orang-orang di gudang bersorak pelan. Mereka tepuk tangan. Besok kita kaya, Pak Joko. Terima kasih. Joko tidak jawab. Dia lari keluar gudang. Hujan deras membasahi tubuhnya. Dia lari menuju rumah sakit. Kakinya basah. Napas tersengal. Saat dia masuk ke kamar Siti, perawat sudah panik. Pak, Bu Siti kejang. Denyut nadi turun. Joko lihat istrinya. Tubuh Siti bergetar hebat. Wajahnya biru. Mesin pernapasan berbunyi aneh. Ya Allah, Siti. Dia pegang tangan istrinya erat. Air mata bercampur hujan di wajahnya. Jam pasir di saku bergetar lagi. Cerk. Retakan semakin lebar. Dokter masuk cepat. Kita harus operasi darurat, tapi biayanya... Joko keluarkan semua uang yang ada. Tapi masih kurang. Dia lari keluar lagi. Telepon Mas Budi. Mas, tolong, uangnya cepat. Siti, Mas Budi tertawa di telepon. Tenang Pak, besok pagi sudah masuk. Malam ini kita rayakan dulu. Datang ke warung kopi. Semua orang sudah nunggu. Joko tutup telepon. Badannya lemas. Dia duduk di lantai koridor rumah sakit. Kepala ditunduk. Jam pasir di tangannya bocor pasirnya ke lantai. Setiap butir yang jatuh membuat suara tap, 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 tap kecil di telinganya. Tiba-tiba Rina menelpon dari rumah tetangga. Suara anak itu lemah. Papa, Rina demam tinggi lagi. Papa cepat pulang. Joko menangis. Suara isakannya tertelan hujan di luar. Ya Allah, apa yang aku lakukan? Aku sudah hancurkan semuanya karena tamak. Dia berdiri pelan, berjalan keluar rumah sakit. Hujan deras membasahi. Dia pegang jam pasir erat. Retakannya sudah hampir membelah dua. Di pinggir rel kereta dekat warung kopi, Joko berhenti. Air banjir naik lagi sampai betis. Dia lihat jam pasir itu lama. Pasir keemasan yang tersisa tinggal sedikit. Bocor terus. Ki Ageng muncul di depannya. Berdiri di tengah genangan air. Baju putih tidak basah. Suaranya pelan. Nak Joko, pilihan ada di tanganmu. Lanjutkan atau lepaskan. Tapi ingat, rezeki sejati bukan dari sini. Rezeki sejati dari usaha dan syukur. Joko menatap Ki Ageng. Air mata bercampur hujan. Ki, aku mau berhenti. Aku mau lepaskan. Tolong, selamatkan Siti dan Rina. Ki Ageng mengangguk pelan. Buanglah. Sekarang. Joko angkat tangan. Dia lempar jam pasir itu ke tengah sungai banjir yang mengalir deras di samping rel. Jam pasir jatuh. Tenggelam. Suara kecil. Plung. Saat itu, waktu seperti bergetar. Angin dingin berhembus kencang. Bau melati memenuhi udara. Bau kapur barus hilang pelan. Joko merasa tubuhnya ringan. Sangat ringan. Seperti beban berat yang selama ini dipikul, tiba-tiba hilang. Dia lari kembali ke rumah sakit. Napas tersengal. Saat masuk kamar Siti, perawat kaget. Pak, Bu Siti, denyut nadinya stabil. Kejang berhenti. Joko mendekat. Pegang tangan Siti. Hangat. Mata istrinya bergerak pelan. Terbuka sedikit. Mas,
Alhamdulillah, Siti. Tapi saat dia pulang ke rumah, Rina masih demam tinggi. Anak itu meringkuk lemah. Joko peluk erat. Papa di sini, sayang. Papa tidak akan pergi lagi. Malam itu Joko tidak tidur. Dia duduk di samping Rina, berdoa terus. Ya Allah, ampuni aku. Aku sudah tamak. Aku sudah langgar batas. Sekarang aku serahkan semuanya kepadamu. Ketika jam pasir tenggelam, Joko merasa tubuhnya ringan. Tapi dia belum tahu apa yang akan terjadi besok pagi. Pagi berikutnya, hujan akhirnya reda. Langit masih kelabu, tapi cahaya matahari samar menyusup lewat awan tebal. Joko bangun dengan tubuh pegal. Dia tidur duduk di samping Rina semalaman. Anak itu masih demam, tapi napasnya sudah lebih tenang. Wajah kecilnya tidak lagi sesakit semalam. Joko sentuh kening Rina. Masih panas. Tapi tidak seperti kemarin yang membara. Dia bangun pelan, ambil air putih, kasih minum anaknya sedikit demi sedikit. Minum ya sayang, Papa di sini. Rina buka mata tipis. Papa, Mama mana? Mama di rumah sakit. Tapi Mama sudah mulai sadar tadi malam. Alhamdulillah. Joko keluar rumah. Udara pagi dingin. Bau tanah basah setelah hujan bercampur bau melati samar dari pohon tua di belakang warung kopi. Dia berdiri diam di halaman. Tidak ada lagi jam pasir di saku. Tidak ada lagi hangat aneh. Tidak ada lagi angin dingin yang tiba-tiba. Dia merasa kosong. Tapi ringan. Seperti baru saja melepaskan beban berat yang selama ini membuat punggungnya bungkuk. Dia ke rumah sakit dengan angkotnya. Kali ini tanpa pinjam waktu. Hanya mengemudi biasa. Penumpang sedikit, tapi dia tetap sabar. Saat tiba di kamar Siti, istrinya sudah setengah duduk. Wajahnya masih pucat, tapi mata sudah bisa fokus. Mas, kamu kemarin malam kemana? Aku mimpi aneh. Ada angin dingin, ada bau bunga, lalu kamu teriak memanggil nama aku. Joko pegang tangan Siti erat. Air mata jatuh pelan. Aku di sini sekarang, Siti. Aku tidak akan kemana-mana lagi. Kita mulai dari awal, pelan-pelan. Dokter masuk, senyum tipis. Bu Siti sudah melewati masa kritis. Tapi butuh waktu lama untuk pulih total. Obat masih mahal, tapi kita bisa cicil. Joko mengangguk. Alhamdulillah dok, kami usahakan. Dia pulang siang harinya, ambil Rina dari tetangga. Anak itu sudah bisa tersenyum kecil. Demam turun sedikit. Joko masak mie telur sederhana. Mereka makan bertiga di lantai rumah kecil. Suara sendok di piring terdengar pelan. Tidak ada tawa besar, tapi ada kehangatan yang tulus. Sore harinya, Mas Budi datang. Wajahnya gelisah. Pak Joko, jam pasirnya mana? Malam tadi setelah kamu pergi, bisnisnya kacau. Tawaran hilang, order tidak masuk lagi. Orang-orang marah. Mereka bilang kamu bohong. Joko duduk di bangku kayu depan rumah. Dia lihat Mas Budi lama. Mas, aku sudah buang benda itu. Aku tidak mau lagi. Itu bukan rezeki. Itu godaan. Mas Budi tertawa sinis. Buang? Gila kamu, Pak. Kita sudah hampir kaya. Sekarang fitnah semakin besar. Orang bilang kamu pakai ilmu hitam lalu buang karena takut ketahuan. Joko menggeleng pelan. Biar saja, Mas. Aku terima. Aku sudah salah. Sekarang aku mau jalani hidup biasa. Usaha kecil, angkut biasa, doa setiap hari. Mas Budi pergi dengan muka kesal. Fitnah tetap menyebar. Tetangga masih bisik-bisik saat Joko lewat. Lihat, sekarang kembali miskin. Pasti jinnya marah. Tapi Joko tak peduli lagi. Setiap pagi dia bangun subuh. Sholat.
Lalu antar Rina ke sekolah kecil dekat kampung dengan angkot. Siang dia jemput Siti dari rumah sakit untuk kontrol. Sore dia jual bensin eceran. Malam dia duduk di warung kopi. Minum kopi hitam. Sendirian. Suatu malam, saat hujan tipis, dia duduk di bangku yang sama seperti malam pertama. Pak Karim nyalakan lampu minyak. Bau kopi hitam pekat. Joko pegang gelas dengan tangan yang kasar karena kerja keras. Tiba-tiba, bau melati datang lagi. Pelan, lembut. Bukan menyengat seperti dulu. Joko angkat kepala. Di bangku depannya, Ki Ageng duduk. Baju koko putih bersih. Sorban kecil. Senyum tipis kembali ada di wajahnya. Assalamualaikum, Nak Joko. Waalaikumsalam, Ki. Ki Ageng mengangguk pelan. Kamu sudah melepaskan. Bagus. Banyak orang tidak bisa. Mereka terus pegang sampai hancur. Joko menunduk. Aku hampir hancur, Ki. Hampir kehilangan Siti dan Rina karena tamakku sendiri. Ki Ageng bicara pelan. Suaranya seperti angin malam. Lihat, Nak. Lonceng itu bukan musuh, tapi pengingat. Manusia yang tamak akan hancur oleh keinginannya sendiri. Batas itu rahmat. Kalau tidak ada batas, kamu akan terus minta, sampai tidak ada yang tersisa. Joko diam. Air mata jatuh ke gelas kopi. Aku mengerti sekarang, Ki. Rezeki sejati itu dari usaha dan syukur, bukan dari pinjam waktu. Ki Ageng tersenyum lebih lebar. Besok pagi, Siti akan pulang. Rina akan sembuh total. Bukan karena keajaiban besar, tapi karena doa dan kerja kerasmu yang tulus. Jalani saja, pelan-pelan. Bayangan Ki Ageng memudar pelan. Bau melati tersisa sebentar, lalu hilang. Diganti bau kopi hitam dan tanah basah. Pagi harinya, benar. Siti pulang dari rumah sakit. Langkahnya masih pelan, tapi dia bisa jalan sendiri. Rina demamnya hilang total. Anak itu lari kecil peluk ibunya. Mama pulang! Joko berdiri di depan rumah. Lihat keluarganya. Dada terasa hangat. Bukan hangat dari jam pasir, tapi hangat dari syukur yang dalam. Hari-hari berlalu. Usaha kecil Joko tetap jalan. Angkot tetap operasi. Kadang sepi, kadang ramai. Tapi dia tidak pernah mengeluh lagi. Setiap malam dia duduk di warung kopi, minum kopi hitam. Kadang Pak Karim ikut duduk, kadang sendirian. Fitnah pelan-pelan reda. Tetangga melihat Joko tetap sabar, tetap sholat, tetap jaga keluarga. Mas Budi sendiri suatu hari datang minta maaf. Pak, aku salah. Fitnah itu dari mulutku sendiri. Maaf. Joko hanya tersenyum. Sudah, Mas. Kita semua manusia. Yang penting sekarang kita jalani dengan benar. Malam ini Joko duduk lagi di warung kopi. Hujan tipis jatuh di atap seng. Suara tetesan air pelan. Dia pegang gelas kopi. Hangat. Biasa. Tidak ada lagi dingin menusuk tulang. Tidak ada lagi tap-tap-tap langkah kecil. Tapi kadang, saat angin malam berhembus, dia masih mencium bau melati samar. Lembut. Seperti pengingat. Narator malam khusus ini menutup cerita dengan suara pelan, dalam, seperti angin yang berlalu di antara daun mangga tua. Begitulah teman-teman. Lonceng waktu itu datang bukan untuk memberi segalanya, tapi untuk mengajarkan bahwa batas adalah rahmat. Longtam adalah kui dangse-nya. Ia datang dengan wajah manis, dengan janji cepat, dengan bisikan tetangga. Tapi ia akan makan habis yang paling berharga. Keluarga, kesehatan, iman. Rezeki sejati bukan yang datang dalam satu malam, tapi yang tumbuh pelan dari keringat, doa, dan syukur setiap hari. Kalau suatu malam kamu duduk di warung kopi Reyot,
mencium bau melati di tengah hujan, dan merasa angin dingin menyentuh tengkuk, anggap saja itu pengingat bahwa kamu masih punya batas. Dan batas itu adalah karunia. Jangan pernah langgar. Karena kalau batas hilang, kamu akan hilang bersama keinginanmu sendiri. Malam ini aku tutup. Pulanglah. Peluk keluargamu, syukuri apa yang ada. Karena itulah keajaiban yang paling nyata. Warung kopi kembali sunyi. Hanya suara hujan tipis dan detak jantung yang tenang.